Huoan bahkan belum sampai tahap ethereal, dia benar-benar gila. Gila. Dia benar-benar melukai orang yang dilindungi Supreme Heiran. Api hitam itu benar-benar menggila. Bahkan Yelin yang dilindungi Pak Tua itu masih menerima serangan darinya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah ini, namanya akan tersebar ke seluruh wilayah barat. Gelar nomor 1 di wilayah barat. Tentu saja itu dia. Pak Tua itu sampai datang ke sana, tapi ini tidak masuk akal. Api hitam itu terlalu aneh. Api itu bisa lolos meskipun hanya sedikit. Mengerikan. Tapi bagaimana keadaan Yelin? Serangan itu pasti membuatnya trauma. Wu Ingyu, bagaimana keadaan juniormu? Terima kasih atas perhatiannya, Supreme Heiran. Juniorku terluka parah, tapi masih bernapas. Harusnya dia baik-baik saja. Dengan kekuatannya sekarang, dia bahkan bisa menjatuhkan lawannya di depanku. Bagaimana jika nanti kalau sudah dewasa? Monster di antara monster. Masa depannya sulit dibayangkan. Sial, pada akhirnya aku tetap tidak bisa menghabisinya. Semuanya gara-gara Pak Tua janggut hitam yang menurunkan kekuatannya sampai 80. Kalau tidak, dia pasti mati. Hei bocah, aku mendengarmu. Kau dan Yelin adalah bakat langka di wilayah barat. Kami tidak mau kalian berdua mati di sini. Aku memang menyelamatkan Yelin, tapi kalau nyawamu yang terancam, aku juga akan lakukan hal yang sama. Aku tidak menyangka api itu benar-benar seganas ini, bahkan sampai lolos dari Pak Tua itu. Anggap saja ini pelampiasan untuk si burung kecil. Waktu habis. Hasil pertandingan akan segera diumumkan. Pelayan Huo, sesuai perintahmu. Kami mengembalikan burung itu ke cincin ini. Melukai musuh tepat di depan Pak Tua itu. Bocah, kau yang pertama dalam sejarah hehe. Oh, tadi benar-benar gila. Benar-benar pertarungan puncak yang tidak ada duanya. Aku sudah jadi tetua pemimpin di Double Dragon Gathering 5 atau 6 kali. Tapi hanya kalian yang benar-benar membuatku melihat masa depan wilayah barat. Sekarang saatnya mengumumkan hasilnya. Dalam pertarungan tim Sekte Ultimate Clarity melawan Sekte Demons Ceming ini. Hasilnya seimbang. Tunggu. Pertarungan tim ini diwakili oleh Huoan dan Yelin. Yelin kalah dari Huoan, artinya Sekte Ultimate Clarity kalah dari Sekte Demons Ceming. Kami mengaku kalah. Wu Ingyu, hasil pertarungan tim menyangkut kepentingan sekte. Kau yakin para tetua akan setuju? Sekte Ultimate Clarity kami selalu berhati murni, tidak mengejar ketenaran atau keuntungan. Selama berpegang pada jalan kami, itu sudah cukup. Kalah ya kalah, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Kalau kita memutarbalikkan hati demi sedikit keuntungan, itu bukan jalan sekte kami. Baiklah kalau begitu, juara pertarungan tim 9 sekte ini adalah... Tunggu. Ada apa lagi? Tidak ada yang penting. Hanya saja... Kami memang tidak pantas menyandang gelar nomor 1. Saudara Huo, kemenanganmu didapatkan dengan layak. Saudara Wu, pertarungan tim itu 10 lawan 10. Pertarunganku dengan Yelin hanya duel pribadi yang sudah disepakati. Dan kau lihat sendiri. Begitu Yelin jatuh, aku juga tidak bisa berdiri. Dengan sisa murid kami tidak akan bisa mengalahkan kalian. Pertarungan tim ini, kami tetap kalah. Aku Huoan, bukan orang suci.
Yang jadi milikku, tidak akan kulepaskan dan yang bukan milikku, aku tidak tertarik mengambilnya. Kalau tidak, aku akan menganggapnya sebagai belas kasihan dan penghinaan untuk harga diriku. Saudara Huo, kau mungkin dari jalan iblis. Tapi kau benar-benar layak disebut sebagai seorang kultiator sejati. Saudara Wu, aku hanya iblis yang agak sombong. Baiklah. Kalau kalian berdua sama-sama tidak peduli pada ketenaran atau keuntungan, maka demi keadilan, perkataan Huoan memang lebih masuk akal. Keputusanku adalah Sekte Ultimate Clarity menjadi pemenang di pertandingan tim. Bahkan di jalan iblis pun mempunyai caranya sendiri. Kak Ing Cheng, dia benar-benar menyerahkan kemenangan tim dan gelar nomor 19 sekte. Kesempatan seperti ini tidak datang setiap hari. Mungkin saja di Double Dragon Gathering selanjutnya mereka tidak bisa mencapai setinggi ini. Dia sama sekali masih sama Huoan yang aku tahu. Sial kau Huoan. Kalau bicara soal siasat, Huoan sudah memainkannya berkali-kali. Kenapa ujung-ujungnya Huoan selalu menjadi pahlawan sedangkan kami, sekte di jalan yang benar malah dicap munafik? Kenapa? Baru kali ini aku melihat orang tua itu terlihat berpihak pada salah satu sekte. Baiklah, Sekte Ultimate Clarity menang. Tapi maksudnya menang tipis. Kata-kata itu jelas untuk mengangkat pamor murid jalan iblismu. Orang tua itu jelas membela muridmu. Tapi kau malah yang pertama buka mulut, pura-pura lugu setelah dapat untung. Hei, apa maksudmu membela muridku? Begitu Huoan masuk ke Double Dragon Manor, bukannya kita berdua yang akan melatihnya bersama. Kau bahkan bisa menyebut dirimu setengah gurunya. Sudahlah. Bagaimanapun juga dia murid di jalan iblis. Secara resmi dia akan berada di bawah pintumu. Bimbinganku cuma bantuan tambahan. Murid pribadiku tetap Yelin dan kalau kulatih sebentar, dia pasti akan berkembang pesat. Orang tua, kau ingat perjanjian kita kan? Tentu. Begitu dua murid kita selesai dilatih, kita akan membiarkan mereka bertarung lagi dan melihat siapa yang lebih hebat. Sepakat. Haha. Dengan ini, Double Dragon Gathering dari 9 sekte wilayah barat resmi berakhir. Selanjutnya, kami akan mulai menghitung poin setiap sekte. Untuk menentukan peringkat 9 sekte, serta 10 murid jenius terbaik di wilayah barat. Menghitung poin akan butuh waktu. Semua boleh beristirahat lebih dulu. Pelayan Huo. Kenapa menyerahkan kemenangan setelah menang? Kita kehilangan banyak poin karena itu. Satu kalimatmu yang memberikan kemenangan ke Sekte Ultimate Clarity itu memang murah hati, tapi hatiku terasa sakit. Kemenangan itu bisa saja mendorong kita dari bawah, tengah dan langsung ke puncak. Kau mau itu? Pohon tinggi pasti akan terkena angin. Sekte Demons Ceming kita ini hanya sekte biasa. Lalu kita tiba-tiba berada di puncak. Apa kau berpikir itu tidak berbahaya? Menyadari betapa lemahnya sekte kita itu penting. Tanpa kekuatan nyata untuk menopang dasarnya, memikul gelar sebesar itu hanya akan berujung kehancuran. Jujur saja, dari sudut pandang kepentingan sekte, aku tidak mau peringkat kita naik terlalu cepat di Double Dragon Gathering. Kebaikan tersembunyi dalam musibah dan musibah bersembunyi dalam kebak. Sekte Demons Ceming masih terlalu lemah untuk duduk di kursi setinggi itu. Kalau dipaksakan, kita akan menjadi target semua orang. Huoan benar. Kita memang tidak bisa mengambilnya atau itu akan menjadi bumerang bagi sekte. Tidak kusangka berpikiran pendek. Benar-benar membiarkan ketenaran menutup mataku. Sial. Huoan, untung ada kau yang memikirkan sampai sejauh itu.
Tidak ada yang bisa menjadi gemuk dalam sekali suap. Kalau dipaksakan, dampak buruknya akan lebih besar daripada keuntungannya. Dengan hasil kita di Double Dragon Gathering, ini sudah cukup untuk menopang perkembangan sekte dalam beberapa tahun ke depan. Pada akhirnya, peringkat poin persisnya bukan yang terpenting. Yang penting adalah bagaimana kita berkembang secara stabil dan tanpa gangguan. Artinya, merekalah yang harus kita perhatikan mulai sekarang. Hasil sejati dari Double Dragon Gathering ini adalah aliansi yang sudah kita bangun. Di antara sekte Tiga Tengah, sekte Demon Soul berutang budi pada kita, mereka kemungkinan akan tetap bersahabat. Sekte Sword God, pertarungan kita yang membangun rasa hormat dan persahabatan. Mereka juga akan menjadi sekutu yang baik. Untuk sekte Tiga Teratas, meskipun aku melukai Yelin di akhir, Wu Yingyu adalah pria terhormat. Dia tidak punya niat buruk, jadi kita bisa berteman dengan mereka. Dan terakhir, sekte Helion Lame. Apa? Pelayan Huo, kau hampir melumpuhkan Yanmo sebelumnya. Apa itu mungkin dilakukan? Percaya padaku. Sekte Helion Lame pasti akan menjadi sekutu kita. Semakin besar cinta, maka semakin dalam kebencian. Itu berlaku juga sebaliknya. Meski konflik terakhir kita dengan sekte Helion Lame cukup dalam, baik Yanmo maupun yang lain tidak menunjukkan sedikit pun rasa dendam. Mereka bertarung seperti biasa. Tapi yang jelas, dendam mereka sudah hilang. Kalau dendam seganas itu bisa hilang, membangun persahabatan jelas lebih mudah. Mulai sekarang, 4 sekte ini akan menjalin hubungan baik dengan sekte kita. Jika kedepannya kita butuh bantuan, mungkin saja mereka akan turun tangan. Cuma berteman dengan murid dari 4 sekte ini, bukan tetua atau ahli yang mereka hormati. Kalau terkena masalah besar, apa mereka benar-benar turun tangan? Orang-orang yang ada di Double Dragon Gathering ini memang murid, tapi merekalah pilar sekte masing-masing. Terutama yang bisa pulang hidup-hidup, masa depan mereka cerah. Para tetua di sekte itu sudah di ujung umur. Berani apa mereka menyinggung calon pemimpin sektenya sendiri? Jadi kecuali masalah yang bisa mengguncang pondasi sekte, murid-murid ini punya pengaruh besar. Apalagi murid seperti Wu Yingyu dan Yelin, mereka bisa benar-benar mempengaruhi keputusan sekte. Itu sebabnya berteman dengan mereka adalah hal yang berharga. Benar juga. Masuk akal. Tapi, masalah besar apa yang bisa kita hadapi? Dasar bocah, apa kau tidak punya pandangan ke depan? Setelah beberapa hari di Double Dragon Gathering, apa kau sadar kalau kita punya banyak musuh? Pertama, sekte Universal Righteous. Lalu sekte Mystical Heian. Terakhir, sekte Mystical Heian dan sekte Beast Taming. Soal dendamnya, kalian semua pasti sudah tahu. Hah? Kalau tahu begini, mungkin dulu aku tidak akan memancing mereka. Bisa atau tidaknya kita beneran berteman dengan sekte-sekte itu urusan lain, tapi musuh kita. Pikiranmu terlalu sederhana. Ini Double Dragon Gathering, pertarungan hidup mati. Mustahil menghindari permusuhan. Benar-benar sudah membuat mereka sakit hati sampai ke akar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi ke depannya. Kuncinya adalah siapa yang kita musuhi dan siapa yang kita rangkul. Untungnya, sekte-sekte yang kita pilih untuk berteman semuanya lebih kuat dan jauh lebih bisa dipercaya. Lihat saja sekte Universal Righteous. Mereka rela mengkhianati orangnya sendiri. Bahkan kalau kita bisa berteman dengan mereka, aku tidak akan memilih mereka. Lagi pula, tidak ada yang namanya netral sepenuhnya. Ada sekutu berarti ada musuh. Berdiri dengan netral hanya membuat itu menjadi sasaran semua pihak. Jadi selama di sini, aku sudah memilih sekutu masa depan kalian. Dan juga musuh masa depan kalian. Masa depan kalian. Kenapa bukan kita? Nanti juga kalian tahu, tapi tidak ada salahnya ku beritahu sekarang.
Setelah Double Dragon Gathering, aku akan meninggalkan sekte. Apa? Mungkin aku tidak pernah benar-benar peduli pada area murid pelayan, tapi tempat ini kubangun sendiri. Aku tidak mau melihat area murid pelayan jatuh ke dalam bahaya lalu lenyap. Kalian semua akan jadi pemimpin sekte di masa depan. Ingat baik-baik batas antara sekutu dan musuh. Jangan pernah lupa dengan ketenaran sekte Demons Cheming yang mendadak melonjak, kita pasti hancur. Tunggu. Kenapa kau pergi? Dengan prestasimu di Double Dragon Gathering, kau jelas calon kuat ketua sekte berikutnya. Cukup. Aku tidak pernah bergabung dengan sekte Demons Cheming karena mau, ini hanya bagian dari kesepakatan. Sekarang tugasku sudah selesai, dan akhirnya aku bisa pulang. Pulang. Jadi pelayan Huo ternyata punya tempat pulang yang dirindukan. Dan sekte Demons Cheming tidak pernah menjadi tempat pulang baginya. Kalau begitu, kami tidak akan memaksamu bertahan. Tapi ingat, mulai sekarang kau punya 2 tempat untuk pulang. Semua murid, tetua, dan orang-orang di area murid pelayan tidak akan pernah lupa padamu. Kapanpun kau kembali, kau akan selalu jadi pelayan Hokami. Area murid pelayan memang tidak pernah punya pelayan sebelumnya. Tapi sejak kamu datang, semua orang memanggilmu begitu. Dan tempat ini mulai terasa seperti rumah. Saudara berdiri bersama seperti kakak beradik sejati, bersatu melawan dunia. Aku memang tidak pernah terlalu peduli pada tempat. Aku hanya mengikuti arus dan melakukan beberapa hal. Tapi aku memang meninggalkan sesuatu di sini. Sayangnya, hatiku bukan di sini. Baiklah. Peringkat akhir 9 sekte di Double Dragon Gathering sudah ditentukan. Murid dari 9 sekte, naik ke panggung dan dengarkan pengumumannya. Peringkat 9 sekte untuk Double Dragon Gathering akan segera diumumkan. Pertama, posisi terbawah dari 3 sekte bawah. Sekte Beast Taming. Bukankah itu sekte yang Huoan hancurkan dengan 1 pukulan? 0 poin dan bahkan menyerah di salah satu pertandingan, tidak heran menjadi juru kunci. Terbawah dari 3 sekte tengah. Sekte Demon Soul. Kukira kita akan naik 1 peringkat, siapa sangka malah turun dari posisi kedua dan menjadi juru kunci 3 sekte tengah. Pulang nanti, ayah pasti menghajarku sampai babak belur. Bahkan sekte Demon Soul jatuh ke dasar 3 sekte tengah. Apa sekte Hen trailing sampai terjun langsung ke 3 sekte bawah? Terbawah dari 3 sekte atas. Sekte Sword God. Kita 3 sekte atas. Kalau sekte Sword God naik ke 3 sekte atas, pasti ada 1 sekte dari 3 sekte atas yang harus turun. Dan siapa lagi kalau bukan kita, yang paling lemah dari 3 sekte atas. Hasil seperti ini benar-benar penampilan terburuk sepanjang sejarah Double Dragon Gathering. Bagaimana aku menghadapi para tetua sekte nanti? Selanjutnya, posisi tengah 3 sekte bawah. Sekte Mystical Hand. Yah, masih sama seperti biasanya. Posisi tengah 3 sekte tengah. Sekte Universal Righteous. Tunggu, apa maksudnya ini? Sekte Universal Righteousku termasuk 3 sekte atas, kenapa bisa jatuh sejauh ini? Tanyakan saja pada strategi jenius kalian itu. Dalam pertandingan melawan sekte Helion Lame dan sekte Ultimate Clarity. Kalian menyerah di terlalu banyak ronde demi menghemat tenaga, sampai hampir tidak mendapatkan poin sama sekali. Lalu, di tantangan 3 sekte atas, kalian kalah dari sekte Demons Cheming.
Akhirnya poin kalian anjlok, jatuh di tengah tiga sekte tengah. Poin dari pertandingan tiga sekte atas nilainya jauh lebih tinggi daripada tiga sekte tengah atau bawah. Kenapa kita tidak bisa mengalahkan mereka? Benar, tiga sekte atas mendapatkan poin lebih banyak karena murid mereka lebih kuat. Tapi dengan logika yang sama, poin yang dipotong karena menyerah juga jauh lebih besar. Strategi jeniusmu itu malah menjadi senjata makan tuan. Semoga dengan jatuh tiga sekte tengah kali ini, kau dan seluruh sektemu bisa tenang, fokus berlatih, dan berhenti mengejar ketenaran duniawi dan siasat murahan. Salah langkah dalam rencananya akan berbalik menyerangmu. Kultiator tanpa nasu duniawi bisa berjalan di jalan sejati. Posisi tengah tiga sekte atas. Sekte Helion Lame. Cih, semua usaha sia-sia. Sekarang mengumumkan juara di setiap tingkatan. Juara tiga sekte bawah. Sekte Hand Trailing. Sudah kuduga. Semua ini gara-gara itu. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Tunggu saja. Suatu hari nanti. Juara tiga sekte tengah. Sekte Demons Cheming. Langsung melesat dari tiga sekte bawah ke puncak tiga sekte tengah. Meski sudah menduganya, tetap saja ini mengesankan. Atau mungkin ini malah di bawah ekspektasi mereka. Apa mereka mengincar tiga sekte atas? Selanjutnya, juara tiga sekte atas. Sekte Ultimate Clarity. Hah. Semoga di Double Dragon Gathering berikutnya, murid-murid sekteku tidak lagi bertemu monster seperti itu. Berdasarkan hasil Double Dragon Gathering, batu suci akan dibagi sebagai berikut. Dari tiga sekte atas, Sekte Ultimate Clarity akan menerima hiji 00.000, Helion Lame 50.000, dan Sekte Sword God 30.000. Dari tiga sekte tengah, Sekte Demons Cheming akan menerima hiji 0.000, Sekte Universal Righteous 5.000, dan Sekte Demon Soul 3.000. Hiji 0,000 batu suci. Seharusnya ini lebih dari yang bisa didapatkan sekte dari beberapa Double Dragon Gathering sekaligus. Kami kaya. Tiga sekte bawah, Sekte Hand Trailing akan menerima hiji 000 batu suci. Sekte Mystical Hand 500, dan Sekte Beast Taming 300. Dengan ini distribusi Double Dragon Gathering telah selesai. Terima kasih atas kemurahan hati ini. Tuan Mudaren, Sekte Demons Cheming hina itu baru saja mendapatkan banyak batu suci. Tapi mereka tak punya kekuatan setingkat tiga sekte tengah. Paling tidak mereka akan butuh ratusan tahun agar bisa tumbuh ke status baru mereka. Kita punya banyak waktu. Oh, jadi Sekte Mystical Hand juga berpikiran sama. Tuan Mudaren sudah punya rencana. Bukan rencanaku juga. Sebenarnya sudah ada yang mengincar dia. Hanya sedang menunggu waktu yang tepat saja. Saat waktunya tiba, kuharap Sekte Mystical Hand akan bergabung bersama kami dan tidak kabur. Aku cuma ingin menenangkan Tuan Muda dari tiga besar sekte pelindung agar dia bisa menghambat pertumbuhan Sekte Demons Cheming. Tuan Mudaren, Sekte Demons Cheming hina itu baru saja mendapatkan banyak batu suci. Tapi mereka akan melakukannya secara terbuka atau diam-diam. Kalau sampai di luar kendali, Double Dragon Manor akan turun tangan dan Sekte Hand Trailing akan habis. Tenang, aku tahu yang kau khawatirkan. Double Dragon Manor tak ingin kekuatan Tanah Barat melemah dan sedang mewaspadai adanya konflik antar sekte. Kau juga harus tahu kalau tak semua urusan setiap klan bisa diselesaikan dengan mudah. Apa yang kau bicarakan? Dia serigala berbulu domba. Begitu dia punya kekuasaan, dia sudah pasti akan mengamuk. Bahkan di Sekte Demons Cheming, tak semua orang suka pada dia. Saat waktunya telah tiba, Sekte Demons Cheming akan gagal dalam tugasnya. Supreme takkan bisa berbuat apa-apa.
kecuali mereka tak ingin memimpin wilayah barat. Berikutnya adalah skor indidu pada Double Dragon Gathering. Untuk hiji 0 murid terbaik di wilayah barat beserta imbalannya. Ini dia. Sudah waktunya. Hiji 0 murid terbaik. Huoan. Huoan. Di Double Dragon Gathering ini, peringkat hiji 0 adalah tuan muda ketigahan dari Sekte Demon Soul. Hiji 00 Batu Suci. Peringkat salapan jatuh pada tuan muda keduahan 200 Batu Suci. Bagus. Hiji 0 besar. Peringkat adalah Rencong 300 Batu Suci. Peringkat 7 Iyansang 400 Batu Suci. Peringkat genep Han Yuneng 500 Batu Suci. Peringkat 5 Wentao genep 00 Batu Suci. Peringkat 4 Haudehu 700 Batu Suci. Peringkat 3 Yanmo 800 Batu Suci. Peringkat 2 Wu Ingyu 800 Batu Suci. Peringkat hiji. Dua orang terkuat di sini Huoan dan Yelin. Tapi tadi sudah peringkat pertama. Nama mereka berdua belum disebutkan. Apa jangan-jangan Yelin sudah mati, jadi Supreme heran tidak memasukkannya ke dalam peringkat. Peringkat hiji Yelin. Hiji 000 Batu Suci. Apa? Pemenang terakhir tidak dapat peringkat, tapi yang kalah malah dapat. Apa Double Dragon Manor punya semacam agenda kotor? Ini terlalu mencurigakan. Apa mereka pikir kita sebuta itu sampai mau memaklumi hasil ini? Double Dragon Manor yang dikenal telah adil selama 1000 tahun lamanya, kini dihadapkan dengan keraguan orang-orang karena satu bocah. Huoan memiliki karisma dan pesona pribadi yang membuat orang-orang mau melawan dia. Supreme, kenapa Huoan tidak termasuk ke dalam hiji 0 murid terbaik? Ini adalah peraturan Double Dragon Manor. Tidak satupun yang boleh keberatan. Begitu ya. Karena ini peraturan Double Dragon Manor, saya tidak akan menentang. Namun aku minta agar Supreme menurunkan nama Yelin dan juga namaku. Apa? Tolong jangan marah, Supreme. Aku tidak punya niatan buruk. Aku hanya tidak ingin mendapatkan peringkat yang tidak berarti. Aku tidak ingin membawa malu pada peringkat Double Dragon Manor. Aku tahu temperamen kakak seniorku lebih dari siapapun. Aku yakin dia takkan mau menerima posisi yang tak layak dia dapatkan yang juga bisa mencemari nama baiknya. Jadi kau beranggapan kalau pemberian peringkat kami tidak adil dan tidak menghormatimu? Haha. Supreme, bagaimana mungkin murid dari Sekte Ultimate Clarity mengucapkan hal semacam itu? Aku hanya merasa adik junior dan aku hanya mencemari peringkat Double Dragon Manor hanya dengan berada di dalamnya. Kalau mungkin, tolong hilangkan kami dari datarnya juga. Sama seperti yang sudah dilakukan saudara Huo. Tidak heran kau pernah disebut sebagai salah satu murid teratas di wilayah barat, rupanya kau seberani itu mencibir halus Supreme. Wu Ingyu. Kau orang yang menarik. Kalau kalian berdua tidak ada di datar, maka urutannya. Bukankah itu berarti aku jadi nomor 1 di seluruh wilayah barat? Haha. Rasanya terlalu membosankan. Gimana kalau aku keluar dari peringkat juga? Hehe. Saudara Yanmo, dengan kata-kata itu kau berhasil menyinggung semua orang. Sekte Sword God kami mungkin terakhir di antara 3 atas, tapi lain kali kami akan melampauimu dan menyeretmu turun dari singgasanamu. Jangan harap bisa kabur, kecuali kalau kau ajak aku sekalian. Supreme. Kami juga. Huoan berhasil mengumpulkan kekuatan sebesar ini. Baru beberapa hari di sini, sudah ada murid dari 4 sekte tertarik padanya.
Sepertinya bocah ini benar-benar punya bakat jadi nomor 1 wilayah barat di masa depan. Huoan tidak masuk 10 besar. Ada alasannya. Pertama, aturan Double Dragon Gathering. Peringkat 10 besar murid ditentukan dari duel individu. Pertarungan tim terlalu dipengaruhi aktor luar, jadi tidak dihitung. Dalam duel individu, Huoan cuma bertarung sekali di antara 3 bawah. Kalian semua lihat. Dia mengguncang bumi, tapi poinnya sedikit. Tentu saja, di pertarungan tim berikutnya, dia nyaris seorang diri menanggung semuanya. Itu tak terbantah. Seharusnya, aturannya dilonggarkan untuknya, dan dinilai dari prestasi. Tapi apa? Tapi penampilan Huoan melampaui batas penilaian kami. Singkatnya, kami tidak bisa mengukur kekuatannya. Bahkan setelah aku sendiri turun tangan, dia masih melukai lawannya. Dengan kata lain, aku juga dikalahkan olehnya. Meski sebagian karena kelalaianku sendiri. Supreme, kau terlalu berlebihan. Sama sekali tidak. Kau tahu kekuatanku. Kalau dia bisa melukai lawan bahkan di bawah pengawasanku, itu luar biasa. Jadi kami berdua merasa tidak layak menilainya. Anak muda, kalian punya harga diri dan prinsip. Tapi kami juga punya. Ketidakhadiran Huoan di peringkat bukan karena dia tidak pantas. Justru sebaliknya, karena datar peringkat kami yang tidak pantas untuknya. Jadi kami para orang tua memutuskan. Pertama kalinya dalam ribuan tahun, kami akan menambahkan 1 posisi baru di peringkat. Peringkat 0. Raja tanpa Huoan. Artinya tidak seorang pun bisa memberinya gelar. Dan Huoan diberikan 2000 batu suci. Saudara Huo. Selamat. Kau hebat saudara Huo. Raja tanpa semuanya. Double Dragon Gathering kini resmi berakhir. Semua peringkat sekte telah ditetapkan. Para murid boleh kembali ke sekte masing-masing. Untuk murid yang dipilih berlatih di Double Dragon Manor, setelah diskusi terakhir selesai, setiap ketua sekte akan menerima pemberitahuan. Sekarang semua dibubarkan. Itu dari tambang roh suci. Cepat aktifkan ormasi pengawas. Apa yang terjadi di sana? Daning Sen. Bocah itu. Apa dia menantang kita? Bukankah itu kakek mabuk yang kita lihat di kota kecil itu? Ya, itu dia. Dulu Huoan bilang dia master tersembunyi tak tertandingi. Tapi tidak kusangka kekuatannya begitu dahsyat. Membelah bumi sedalam itu. Luar biasa. Pasti dia masuk ke dalam gua itu dan tidak menemukan senjatanya. Dan mengira 2 Supreme yang memindahkannya. Dalam kemarahannya, dia membuat gempa ini untuk memaksa 2 Supreme keluar melawannya. Kalau mereka mulai saling curiga, pencurian senjata suci kemungkinan besar akan terbongkar. Saat itu terjadi, dan Ingseng dan 2 Suprema akan mengejarku. Aku pasti mati dalam hitungan menit. Tapi, di jebakan maut ini, masih ada 1 jalan bertahan. Mereka bertiga sudah saling curiga. Tanpa kepercayaan. Senjata suci itu tidak bisa dikendalikan sembarangan. Saat hilang, mereka hanya akan saling menuduh. Lagi pula, cuma mereka bertiga yang bisa bebas memindahkannya, tidak seorang pun akan menduga aku yang melakukannya. Pada akhirnya, mereka bertiga akan bertarung sampai mati. Dan urusan ini akan menghilang begitu saja. Hehe. Semoga rencanaku berhasil dan membuat rubah tua ini terus terjebak dalam jaringku. Hal terakhir yang kuinginkan adalah mereka justru akur di tengah pertarungan, dendam hilang. Dan ikatan mereka kembali. Jika ini gagal, tamatlah aku. Tapi,
Bagaimana caranya dia bisa masuk ke sana? Kita sudah menyegel semua pintu masuk. Harusnya ini satu-satunya yang tersisa. Apa dia benar-benar bisa menyelinap masuk? Guru, muridmu datang memberi hormat. Apa kalian tidak mau datang menemuiku? Apa? Guru. Siapa yang dia maksud guru? Tunggu. Jangan-jangan dua supreme itu gurunya. Tapi yang ku dengar, mereka hanya memiliki satu murid. Dia orang nomor 1 di wilayah barat dan Ingsen. Itu dia. Menyaksikan bentrokan 3 orang terkuat di wilayah barat. Perjalanan ini tidak sia-sia haha. Ingsen, beginikah caramu menyambut gurumu? Kalau aku masih dianggap murid, maka aku akan memberi hormat pada kalian berdua. Setelah bencana yang kau sebabkan, kau sudah lama diusir dari Double Dragon Manor. Kau bukan lagi murid kami, dan kami berhenti mengakuimu. Kalau begitu, kenapa menuntutku melakukan penghormatan murid pada kalian? Sekali guru, selamanya aku menjadi ayahmu. Apa kami tidak pernah ajarkan itu padamu? Walau kami tidak lagi mengakuimu sebagai murid, apa itu berarti kau bisa membuang gurumu begitu saja? Melihat kami dan tidak memberi salam. Sopan santunmu semakin buruk. Kau masih sama, tebal muka seperti dulu. Kurang ajar. Berani-beraninya kau bilang gurumu tidak tahu malu. Seolah kau sendiri pria bijak yang benar. Memang aku tidak pernah lurus atau bijak. Tapi bukankah aku belajar itu darimu, guru? Kau punya 8 bagian tidak tahu malu, aku punya 6 bagian bejat. Seperti guru, seperti murid hehe. Ingsen, kenapa kau di sini? Apa tujuanmu? Aku menghancurkan penghalang dan datang ke sini untuk mengambil kembali pedangku. Aulting Sword. Itu sudah bukan milikmu lagi. Apa kau bilang? Kau pernah berjanji padaku kalau suatu hari aku bisa mengalahkan salah satu dari kalian, aku berhak mewarisi pedang itu. Itu janji pada murid. Tapi kau bukan murid kami lagi. Tidak masalah. Hari ini aku akan mengambil pedang itu. Dengan cara apapun. Puncak dari Mortal Domain. Ranah Genesis. Ingsen, sebelum kita bertiga saling bersilang tangan, orang tua ini punya satu pertanyaan. Katakan. Ini sudah berabad-abad. Tiba-tiba kembali untuk pedang itu. Apa kau menemui musuh? Atau berniat menguasai wilayah? Beri aku alasan. Haruskah aku katakan? Tidak. Kau bukan murid kami lagi, jadi tidak perlu memberi penjelasan. Tapi dulu kami mengajarkan padamu. Apapun yang kau lakukan, kau pasti punya alasan yang bisa meyakinkan dirimu. Meski alasannya salah sekalipun. Setidaknya, kau takkan tersesat. 3 tahun dari sekarang, aku akan menghadapi monster tua dari wilayah tengah dalam duel hidup dan mati. Tanpa Aulting Sword, aku tidak mungkin bisa menang. Dari wilayah tengah, penguasa pedang tidak terkalahkan dari Kekaisaran Bintang Pedang. Bagaimana bisa kau bisa terlibat dengannya? Bahkan sampai duel hidup dan mati. Apa kau gila? Bodoh. Apa kau pikir dirimu sudah tidak terkalahkan? Monster tua dari wilayah tengah itu bukan orang yang bisa kau ganggu sembarangan. Bahkan 4 wilayah bersatu melawannya, tetap kewalahan. Ingsen, kau tak pernah gegabah atau sombong. Kau tahu kapan maju dan kapan mundur. Jadi kenapa kali? Guru, ingat kalian apa yang kukatakan sebelum meninggalkan wilayah barat? Bahwa akhirnya aku menemukan jalan di hatiku. Tentu. Dunia yang damai. Itulah jalanku. Dan jalannya.
Itu mimpi kami bersama, menciptakan dunia yang bijak. Setelah dia mati, aku menjadi gila. Dan aku tersesat. Tapi akhirnya aku mengerti. Lebih baik mewujudkan mimpi itu, daripada tenggelam dalam kebencian dan jatuh pada obsesi iblis. Itulah yang pasti dia inginkan. Jadi selama berabad-abad, aku menciptakan berbagai surga di beberapa wilayah. Tapi siapa sangka, monster tua itu ingin menghancurkannya. Kekaisaran Pedang Bintang dari wilayah tengah mulai memperluas wilayahnya, dan kobaran perang pun sampai ke tanahku. Awalnya, tempatku hanyalah titik kecil. Dengan aku yang berjaga di sana, mereka pasti akan memberi sedikit muka. Tapi tak pernah kubayangkan, monster tua itu malah menantangku duel. Kalau aku kalah, dia akan menghancurkan surgaku. Aku khawatir. Sebenarnya dia datang untukmu. Hebat sekali. Kedua supreme memang bisa menembus segalanya. Tempatku hanyalah wilayah kecil. Bagaimana mungkin menarik bencana sebesar itu? Kenapa Kekaisaran Pedang Bintang yang perkasa terus mendesak? Semua hanya karena orang tua itu. Setelah 100 tahun menutup diri, kekuatannya melonjak. Kini dia muncul dan mulai bergerak. 4 wilayah sedang dalam bahaya. Kuharap kedua supreme bisa bersiap. Untungnya, di Double Dragon Gathering kulihat penuh dengan bakat. Kalau anak-anak muda ini tumbuh, mungkin merekalah secercah harapan kita. Kalau begitu, aku bahkan tidak tahu harus memberimu pedang ini atau tidak. Haha. Benar, sungguh dilema. Kalau aku tidak mendapatkan pedangnya, aku pasti kalah dalam pertempuran ini, tanpa sedikit pun peluang menang. Tapi kalau kuberikan pedang ini, mungkin suatu hari jadi bilah yang menumpas wilayah barat. Kalau aku jadi kalian, pasti aku juga akan bimbang. Kalau begitu, mari kita selesaikan seperti yang sudah kita sepakati dulu. Kekuatan yang akan menentukan. Akhirnya, mereka bertarung. Double Dragon Art. Double Dragon Emergence. Dragon Slaying Art. Itu dia bayangannya. Dan Ingsen memang pantas disebut ahli nomor 1 wilayah barat. Dia melawan 2 supreme sekaligus dan masih bisa seimbang. Ingsen, pergilah. Orang tua. Kedua supreme masih sama seperti dulu. Selalu menempatkan kedamaian wilayah barat di atas segalanya. Orang tua, kau benar-benar membiarkan dia membawa pedang itu. Ya, tak ada lagi jejak aura pedang di sini. Dia pasti sudah membawanya. Ribut-ribut mengundang kita ke sini, hanya untuk membuktikan bahwa dia bisa mengambil pedang itu secara terbuka dan terhormat. Tapi sekalipun dia kalah, kuragukan dia mau meninggalkan pedang itu. Kita berdua melawan 1, dan hasilnya cuma imbang. Kalau dia mengeluarkan pedang itu, kita sudah kalah sejak awal. Jadi kenapa harus memaksanya tinggal? Kau benar. Sejak awal memang kita berniat memberikannya. Tapi dia sendiri bilang monster tua dari wilayah tengah sudah mulai bergerak. Kalau pusaka kota ini juga hilang, yang harus datang pasti akan datang.
Lebih baik pedang itu diberikan pada Ingsen, biar dia berjuang untuk jalan di hatinya. Menang atau kalah, setidaknya takkan ada penyesalan. Lebih baik daripada membiarkannya berdebu di sini. Benar. Kita menutup jalur di Pailiun Hen Reaching hanya agar dia terpaksa berdiri di hadapan kita, dan mengambil pedang itu secara terbuka dari tangan kita. Tapi, bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Bahkan kita tidak mengetahui jika sudah masuk ke dalam. Dia bahkan sudah membawa pedangnya, kenapa masih ribut soal hal kecil ini? Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengumpulkan para ahli dari 3 wilayah lain. Dan bersiap menghadapi inasi monster tua itu. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak mungkin bisa mengalahkan 2 Supreme sekaligus. Sepertinya, 2 Supreme tidak akan menyerahkannya padaku. Hehe. Sempurna. Aku berhasil membuat Dan Ingsen, orang nomor 1 di wilayah barat, menanggung beban besar dan bahkan dia tak sadar. Dan Ingsen pikir pedang itu ada di tangan 2 Supreme, sementara 2 Supreme yakin dia yang membawanya. Bahkan tidak ada yang menduga. Pedang itu ada tepat di telapak tanganku. Haha. Kenapa kau tiba-tiba senang sekali? Pelayan Huo. Kita baru saja mengambil posisi teratas di antara 3 sekte tengah. Bukankah itu pantas dirayakan? Tapi gelar pemimpin 3 sekte tengah Supreme sudah umumkan tadi. Jadi kenapa sekarang kau tersenyum lebar? Perasaan tadi dirimu biasa saja. Perasaanmu saja itu. Dasar bocah ini. Dia selalu memikirkannya sendiri. Pelayan Huo selalu begini. Sialan, selalu penuh misteri. Huoan, istirahatlah di sini. Aku mau berpikir gimana cara kita pamer nanti waktu Bulan Haha. Bocah, beberapa hari lagi kalau akan pulangkan. Setelah sekian hari bersama, orang tua ini benar-benar tidak ingin berpisah denganmu. Senior, kenapa kau ada di sini? Apa orang tua ini tahu sesuatu dan datang mengujiku? Akhirnya aku gagal. 2 Supreme itu sudah bersiap akan kedatanganku. Senior, kau sendirian melawan 2 Supreme dan masih bisa melukai mereka. Itu luar biasa. Pedang dewa itu, siapa lagi di wilayah barat yang lebih pantas memilikinya selain dirimu? Dasar bocah, berhenti bicara omong kosong. Entah hasilnya seri atau kalah ya tetap kalah. Aku tidak punya hak atas pedang dewa itu. Artinya di pertarungan berikutnya, peluangku sangat tipis. Apa? Senior, kau masih punya pertarungan lain? Tentu saja. Lawanku adalah yang terkuat di wilayah tengah. Penguasa pedang tak terkalahkan. Bahkan bertahan 10 gerakan saja melawannya sebuah prestasi. Dengan kekuatanmu hanya 10 gerakan. Apa perbedaannya sejauh itu senior? Selalu ada yang lebih kuat. Apa artinya nomor 1 wilayah barat? Di wilayah tengah, mungkin aku bahkan tidak masuk 10 besar. Apa kekuatan dari wilayah barat dan wilayah tengah sebesar itu? Di wilayah tengah bisa ada begitu banyak ahli. Karena di antara 5 wilayah tengah itu unik. Kau tahu apa bedanya? Aku bukan orang sana, mana aku tahu. Itu soal strukturnya. 4 wilayah lain berpusat pada sekte. Ratusan kerajaan ada hanya untuk melayani sekte. Itu membuat hati tercerai-berai dan kekuatan terpecah. Dalam perang sungguhan, kerajaan tetap lebih unggul. Tapi wilayah tengah berbeda. Ada satu monster tua di sana. Penguasa pedang tak terkalahkan, leluhur kekaisaran bintang pedang. Hampir 10.000 tahun lalu, dia mendirikan kekaisaran itu.
Bukan hanya kekuatannya menakutkan, dia juga terus melahap kerajaan dan sekte di sekitarnya. Pada akhirnya, seluruh wilayah jatuh dalam wilayah Kekaisaran Bintang Pedang. Apa? Seluruh wilayah jadi satu kekaisaran. Pantas saja wilayah tengah begitu kuat. Dengan kekaisaran sebagai satu kesatuan jauh lebih kokoh dibanding sekte-sekte yang terpencar di wilayah barat. Aku bisa melihat. Kau ditakdirkan menjadi orang besar. Bahkan auramu mirip monster tua itu sendiri. Pemimpin di antara para pahlawan. Penguasa di atas negeri. Tapi kau harus bergerak cepat. Tingkatkan kekuatanmu segera. Wilayah tengah sudah mulai bergerak. Mungkin masih butuh waktu, tapi kau terlalu muda. Waktu bukan di pihakmu. Apa hubungannya denganku? Monster tua itu bermula dari sebuah kerajaan kecil. Setelah ribuan tahun, dia menyatukan seluruh wilayah tengah. Sekarang matanya tertuju pada langit dan bumi, ingin menguasai seluruh dunia di bawah langit. Saat itu terjadi, semua akan terseret ke dalamnya. Termasuk kau. Dan Kekaisaran Tianyu. Awalnya aku hanya berniat fokus berlatih, lalu segera kembali ke Sacred Domain. Tapi setelah mendengar ucapan Dan Ingsen, bisa saja kekacauan besar yang melanda kelima wilayah meledak kapan saja. Dengan kekuatan dan pengaruh sebesar klan Luo, kalau sampai terseret ke dalam kekacauan seperti itu akan sulit untuk melepaskan diri. Mungkin lebih baik aku menyiapkan segalanya lebih matang, baru bisa pergi dengan tenang. Bocah. Semoga tunas-tunas dari wilayah barat bisa tumbuh kuat secepatnya. Dan soal gadis itu, kau harus memberinya tempat yang layak. Hargailah orang yang ada di sisimu. Aku ini iblis. Mana mungkin bisa jadi lembek dan sentimental begitu. Hehe. Iblis atau orang benar, apa bedanya? Pada akhirnya, kau tetaplah manusia. Jangan sampai melakukan sesuatu yang akan kau sesali seumur hidup. Begitu Double Dragon Gathering ini berakhir, kita akan sulit bertemu lagi. 3 hari kemudian. Huan, aku dan Swanger pulang ke Tianyu hari ini. Kamu kapan berangkat? Lukaku belum sembuh. Perlu 10 hari lagi sebelum bisa berangkat. Hanya untuk berjaga-jaga. Buat jaga-jaga. Siapa juga yang akan menyakitimu? Musuhku banyak. Lebih baik tetap waspada. Betul juga. Jaga-jaga dari serangan diam-diam, itu keputusan cerdas. Kalau begitu, kami pergi dulu. Kalian berdua pulang ke Tianyu sendirian. Kenapa tidak menunggu beberapa hari? Aku akan menemani kalian. Serius? Tidak perlu. Kami pulang bersama kakak Inceng. Di perjalanan bisa tanya-tanya lebih banyak tentang kamu. Belajar membaca hatimu, cara membuatmu luluh. Sekte Mystical Hand juga mau berangkat. Dia datang. Apa kamu merasa lebay? Kenapa baru tanya sekarang? Hehe. Bukannya pelayan Huo memang tipe penyendiri dan tidak menyukai keramaian. Jangan-jangan kamu ingin aku datang padamu Beri aku setengah tahun. Soal pertanyaan waktu itu, aku akan memberimu jawaban dalam setengah tahun. Inceng, kenapa? Dia akhirnya mau memberiku jawaban. Setengah tahun. Bagus. Sangat bagus. 10 hari kemudian. Huan, kau yang terakhir. Ayo berangkat. Aku sudah mengirim pesan giok ke sekte, kita akan pulang 2 bulan lagi. Tapi, hehe,
Aku tidak memberi tahu hasil dari perjalanan ini. Apa kau ingin membuat mereka terkena serangan jantung? Haha. Justru itu serunya, biar mereka resah. Kenapa mereka duduk manis menunggu kabar di sekte, sementara kita bertarung berdarah-darah di sini? Kau juga sebentar lagi pergi dari sekte. Kapan lagi bisa mengejutkan para orang tua itu? Lagi pula, begitu kita pulang bawa kemenangan seheboh ini, meski mereka marah, pasti langsung reda, kan? Baiklah. Aku juga akan keluar dari sekte. Aku tanggung saja kesilan ini, biar mereka gelisah. Haha. Gitu dong. Benar-benar pantas jadi pelayan hebat kita. Huoan, kamu mau keluar dari sekte Demons Ceming? Kamu mau kemana? Setidaknya beri kami jawaban yang jelas. Pulang. Benarkah? Tentu saja. Kalau tidak, buat apa aku meminta kalian tinggal beberapa hari lagi? Lupakan sekte Mystical Hand, ikut saja denganku. Begitu aku menyelesaikan misi sekte, kita bisa pulang bersama. Baik. Oke, ayo berangkat. Suanger, kenapa? Ada apa? Aku tidak tahu. Hanya sesaat, hatiku bergetar. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa di sekitar sini. Apa mungkin dia sakit? Ayo jalan lagi. Akhirnya kita menemukan tanah leluhur klan Yun. Setelah sekian tahun, akhirnya kita menemukan tempat terkutuk ini. Ayah. Begitu aku tahu rahasia tanah leluhur klan Yun dan menemukan si nomor 1 wilayah barat, aku akan balas dendam untuk kalian berdua. Dan untuk adik ketigaku itu, si pengkhianat yang menjual klan kita, tunggu saja. Haha. Pangeran kedua, biar aku maju dulu. Mohon ikuti aku dengan hati-hati. Bagus, terima kasih, Heiying. Tanpa bantuanmu, aku tidak mungkin bisa sampai sejauh ini. Demi mencari tanah leluhur klan Yun, kita sudah melewati begitu banyak kesulitan, kabut tak berujung, jebakan Ormasidi. Begitu banyak yang mati dan begitu banyak yang kabur. Sekarang tinggal aku seorang diri, hanya kau yang tetap di sisiku, sehidup semati. Mulai hari ini, kau dan aku bersaudara. Tidak kusangka jadi begini. Awalnya aku diperintah Putra Mah untuk menjadikan pangeran kedua pion, tapi pangeran kedua malah memperlakukanku begini. Pangeran sebenarnya. Heiying, apa kau bisa terbang ke atas? Tidak. Gua ini aneh sekali. Bahkan aku, ahli Pround Hean, tidak bisa melakukannya. Dan kita jatuh tanpa henti. Kapan kita akan menyentuh dasar? Habis sudah. Kita jatuh begitu lama. Kalau akhirnya menabrak, bukankah tubuh kita akan hancur lebur? Hidupku tamat. Langit memang mau membunuhku. Aku hanyalah sisa jiwa penguasa Yun, salah satu dari 10 kaisar aman kuno, leluhur klan Yun, terikat di sini untuk menjaga keturunanku. Apa kau dari klanku dan datang untuk memberi penghormatan? Jika kau dari garis darahku, maka apapun masalahmu, kau boleh bernaung di bawah bayanganku dan dilindungi. Klan Yun ternyata masih menyembunyikan sesuatu seperti ini. Tapi kalau kau bukan dari klanku, dan berani menginjakkan kaki di tanah terlarangku, maka kau akan terkubur di sini selamanya, menebus dosamu. Jadi tanah leluhur klan Yun ini. Hanya darah Yun yang bisa masuk dengan aman. Selain itu pasti binasa. Leluhur, aku dari klan Yun. Namaku Yun Yong. Pangeran kedua ternyata sudah tumbuh, sampai membuang namanya sendiri dan lupa asal-usulnya.
Leluhur, aku juga dari klan Yun. Namaku Yun Ying. Hanya aku yang bisa menilainya. Kalian dari klan Yun apa bukan? Beraninya kalian menipuku dengan mata ana dan pura-pura jadi darah dagingku. Manusia lem berani menginjak tanah terlarang klan Yun. Mati. Tunggu. Kami datang atas perintah terakhir ketua klan. Ini tanda kami. Itu memang mata mistik klan Yun. Tapi karena kalian hanya bawa tanda, orang tua ini cuma bisa mengabulkan satu permintaan. Satu permintaan. Sempurna. Leluhur, sejujurnya. Wilayahku diambil oleh para penjahat. Kumohon berdirilah untukku. Mustahil. Sudah kubilang, aku hanyalah sisa jiwa kaisar klan Yun, ditinggalkan di sini hanya untuk menjaga klan dan membimbing keturunannya. Aku tidak bisa tinggalkan tempat ini. Lalu apa gunanya kau di sini? Pangeran kedua, jangan lancang. Beliau ini leluhur klan Yun. Makan aku, leluhur. Tadi aku terbawa emosi. Aku hanya ingin tahu bagaimana kau bisa menolong kami. Dengan menyingkap takdir dan menunjukkan jalan. Pangeran kedua, lukisan itu. Leluhur, boleh kutanya di mana kami bisa menemukan Dan Ingsen? Dan Ingsen akan muncul di wilayah tengah. Kau akan menemukannya di Kekaisaran Bintang Pedang. Dia akan mewujudkan keinginanmu. Leluhur, apa itu benar? Jangan panggil aku leluhur. Aku sudah melihat langit, kau bukan keturunan klan Yun. Aku juga tahu apa yang keluargamu lakukan. Tapi aku cuma sisa jiwa kaisar klan Yun. Aku harus mengikuti aturan. Gunung Yunu lagi. Kita menghabiskan bertahun-tahun mendaki, hadapi ribuan bahaya, cuma dapat satu kalimat. Satu kalimat sudah cukup. Sebagai leluhur klan Yun, makhluk seagung itu, ramalannya tidak mungkin salah. Kita akan temukan Dan Ingsen. Kita akan merebut kembali wilayah kita. Huoan, klan Luo, dan adik ketigaku itu. Pencuri yang merebut wilayahku. Tunggu saja, haha. Sudahlah. Kalau balas dendam yang mendorongnya maju, biarkan saja kebencian itu menjadi tenaganya. Mungkin saat dia mengambil tahtanya dan menggenggam dunia di tangannya, barulah kita beritahu. Belum terlambat. Saat itu, mungkin dia malah berterima kasih pada putra mahkota karena memberi api dendam ini. Tujuannya memang balas dendam pada klan Luo, Huoan, dan adik ketiganya. Tapi nasib klan Luo dan adiknya sudah jelas. Satu-satunya benang yang tidak pasti. Huoan. Apa mungkin? Dia orang yang berada di luar takdir. Kalau begitu, dia benar-benar akan menjadi variabel yang sangat besar. Haha. Wuyue, apapun sambutan ini? Ye Wuyue. Kau. Aku membawa kehormatan untuk sekte kita di Double Dragon Manor. Dan kau menendangku begitu saja. Masih berani kau menyinggung itu? Bagaimana dengan batu pesan yang kau kirim 2 bulan lalu? Kau cuma bilang akan kembali dalam 2 bulan. Tidak ada sepatah kata pun soal Double Dragon Gathering. Kau membuatku khawatir setiap hari selama 2 bulan penuh. Hanya mendapatkan 1 tendangan itu masih ringan. Oh, jadi gara-gara itu. Aku cuma lupa. Omong kosong. Lupa hal sepenting ini. Bahkan kalau lupa wasiatmu sendiri, kau tidak akan lupa ini. Katakan. Apa kita kalah di Double Dragon Gathering? Jangan bilang kita berada di 3 sekte bawah. Wuyue, menurutmu gimana?
Gimana kepalamu? Kalian berdua sediakan kamar untuk mereka. Baik, pelayan Huo. Huoan. Siapa yang menginginkanmu membawa orang asing ke sekte? Sudahlah. Bukankah kau berjanji dia bisa pergi setelah ini? Lagi pula, dengan hasil kita di Double Dragon Gathering, anak ini memberikan jasa besar pada sekte kita. Sebenarnya, apa? Hah? Apa katamu tadi? Sudah kuduga kau akan bereaksi seperti ini. Tak seorang pun yang akan percaya ketua sekte Demons Ceming kita akan salah tingkah. Begini ya, waktu Double Dragon Gathering. Kita menduduki peringkat teratas Midlet Resek dan membawa hiji 0,000 batu suci. Apa? Bagaimana bisa? Tim Double Dragon Gathering terdiri dari murid-murid elit. Tidak ada hubungannya dengan Inner Sect. Itu berarti murid seperti mereka akan menjadi semakin penting lagi. Tetua si ini. Tidak masalah. Masih ada keberkahan dalam bencana. Tapi harus kubilang si Huoan itu memang menakjubkan. Seandainya dia bukan bawahan ketua sekte. Hah, aku pasti akan mengagumi dia. Kenapa tetua si memuji musuh saat ketua sekte mau membuang Inner Sect? Si gendut yang, apa itu benar? Kau tidak sedang main-main, kan? Hah? Siapa juga yang mau membuat ini sebagai candaan? Selain itu, tatapanmu yang melotot pada murid-murid kuat kita bukanlah tapan yang pantas. Kita ini sudah menduduki posisi teratas Midlet Resek. Kultiasi mereka. Selain 3 orang di ranah radiant lapisan genep, 9 lainnya ada di ranah dunia maya. Sebenarnya datang dari mana keajaiban yang tak terduga ini? Aku mau lihat. Oh, ternyata memang ranah dunia maya. Hebat. Hei, tunggu dulu. Semuanya tolong minggir. Dengar. Kesuksesan kita di Double Dragon Gathering telah sangat meningkatkan murid-murid kita. Dan ini semua terjadi karena satu orang, yaitu pelayan Huo. Kerja bagus pelayan Huo. Luar biasa. Aku sudah membuat keputusan yang sangat tepat dengan membawa anak ini ke dalam sekte. Dia benar-benar mampu memberikan pencapaian yang besar. Ribuan tahun dan puluhan pemimpin sekte silih berganti. Akhirnya di masa hidupku ini, sekte Demons Ceming telah menjadi kepala dari Midlet Resek. Kalian juga harus tahu kalau masa-masa putus asa membutuhkan tindakan yang putus asa pula. Mereka telah berkembang begitu banyak dengan melalui berbagai cobaan mematikan. Sedangkan untuk mereka yang tidak bertahan, sebelum pergi, aku sudah menunjuk Huoan sebagai perwakilan yang menanggung kekuasaanku. Ucapannya adalah ucapanku juga. Kalau kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah aku. Dari awal aku sudah mengatakannya, bahwa Double Dragon Gathering adalah hal yang sangat penting bagi sekte. Di sana bukan cuma tempat kalian masuk senaknya untuk dapat keuntungan. Mereka pantas menerima takdir itu. Tapi, karena kesuksesan ini begitu besar, pada mereka pun aku akan bermurah hati atas upaya yang mereka lakukan. Oh, ketua sekte sangat cemerlang. Ketua sekte sangat cemerlang. Ini seharusnya bisa menghilangkan dendam pribadi yang masih tersisa di antara para tetua. Sekaligus juga balas budi terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Kita akan mengadakan perayaan karena telah menjadi Midlet Resek. Terlebih lagi karena telah menduduki posisi atas. Kita adakan pesta 3 hari penuh. Mantap. Sudah kubilang saat kami melawan kepala 9 sekte Ultimate Clarity, ada banyak sekali bahaya di sana. Selain orang berbakat di daratan barat, Wu Ingyu, ada juga si gila Yelin itu. Kekuatannya sangat mengerikan. Huoan saja sampai tegang. Waktu itu aku yang paling dalam bahaya.
Aku bilang pada mereka cara menangani monster semacam itu. Tunggu dulu, Yen Diang. Kau sudah mengatakan itu berkali-kali. Tapi bukannya kau selalu bilang kalau pelayan Huolah yang paling berjasa? Kenapa kau mengatakannya seolah dia tak berbuat apa-apa dan seluruh kejayaan yang ada itu berkat kepemimpinanmu? G8. Ah, benar. Pelayan Huo paling berjasa. Tapi dalam soal pertarungan. Sementara aku mengukir jalan sukses di luar ring dengan rencana dan kelicikanku, haha. Pelayan Huo, apa yang dikatakan si gendut itu benar? Benar. Di bawah cemerlang Yin Diang, kami akhirnya mendapatkan posisi sebagai top midlet resek. Kami takkan bisa sampai sejauh itu jika bukan karena dia. Itu benar. Yang si gendut. Kau luar biasa. Ah. Omong-omong, apa Tetua Yuan sudah kembali? Ah, aku baru saja dengar Tetua masih belum kembali. Tidak apa. Selagi menunggu Tetua Yuan, aku akan berbicara dengan Ye Wu Yue.